Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Viviani dari Prodi IAT dengan NIM 53020202060. Baik, di sini saya ingin menjelaskan mengenai latar belakang penciptaan bumi. Dalam penciptaan bumi itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran sendiri itu merupakan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada seluruh umatnya. Wahyu di sini berfungsi untuk dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia. Nah, di sini posisi Al-Quran tidak hanya menjadi pedoman hidup, tetapi juga menjadi sumber dari segala ilmu, seperti ilmu agama, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Allah sendiri menciptakan bumi dan juga mengamanatkannya kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi. Merupakan salah satu planet yang berorbit matahari pada sistem tata surya. Nah, tata surya sendiri yang menjadi pusatnya yaitu matahari, yang mana memancarkan sinarnya kepada planet-planet lain. Permukaan bumi sendiri dilindungi oleh atmosfer dan setiap saat dibombardir oleh jutaan partikel di luar angkasa, di luar atmosfer yang dinamakan sinar kosmik. Nah, sinar kosmik sendiri merupakan radiasi partikel berenergi tinggi dapat berupa elektron. Nah, proton merupakan inti atom seperti besi ataupun bahkan yang lebih berat. Nah, partikel-partikel ini berasal dari proses-proses berenergi tinggi seperti supernova. Saya Dita Setiadina dengan NIM 6029 akan menjelaskan tentang urgensi dari penciptaan bumi. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan alam semesta itu untuk kepentingan manusia serta sebagai sarana agar manusia itu memahami fungsi dan kedudukannya di bumi. Nah, dalam pandangan Islam, tujuan dari penciptaan alam itu untuk mengantarkan manusia pada pengetahuan tentang kekuasaan serta kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran juga ditegaskan bahwasannya alam itu memperlihatkan atau menunjukkan tanda-tanda akan kekuasaan dan juga kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana mengajak kita untuk selalu belajar, berpikir, dan juga mengambil manfaat darinya untuk kemaslahatan hidup. Manusia sebagai khalifah itu diberi tugas atau diberi amanah untuk menjaga dan juga mengatur alam semesta dengan penuh tanggung jawab. Dengan memahami dan juga memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka manusia akan menyadari hakikat dari penciptaan alam, yang mana pada akhirnya itu mengarahkan mereka untuk menjadi hamba yang beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada intinya alasan atau tujuan dari penciptaan bumi itu yang pertama adalah agar manusia beriman. Jadi bumi diciptakan itu untuk agar manusia itu mengenal dan juga mengingat Allah sebagai Sang Pencipta. Yang kedua itu untuk kemaslahatan manusia. Jadi bumi itu menjadi tempat tinggal dan juga sumber daya bagi manusia, yang mana semuanya itu bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang ketiga yaitu agar manusia berpikir. Jadi bumi dan juga gejala-gejalanya atau segala sesuatu yang ada di sekitarnya itu men-trigger pemikiran dan juga pengetahuan manusia gitu. Jadi manusia selalu berpikir dan belajar gitu, untuk mendapat ilmu pengetahuan. Yang keempat yaitu sebagai tanda kekuasaan dan juga kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan surat yang menjelaskan atau mengenai penciptaan bumi, yaitu surat Fussilat dari ayat 9 sampai 12, dan berikut adalah bunyinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada
وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Yang artinya dan arti ini menurut pengertian daripada tafsir Al-Misbah, yaitu katakanlah, apakah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 hari dan kamu mengadakan sekutu-sekutu baginya? Itulah Tuhan semesta alam, dan Dia menjadikan di sana gunung-gunung yang kukuh di atasnya, dan Dia memberkahinya, dan Dia menentukan padanya kadar makanannya dalam 4 hari bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian dia menuju ke langit sedang dia adalah asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada kami, datanglah kamu berdua, suka atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami telah datang dengan suka hati. Maka dia menjadikan 7 langit dalam 2 hari. Dan dia telah mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan dengan pemeliharaan yang sempurna. Yang demikian itu adalah takdir yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebiasaan tafsir ilmi. Mengenai proses penciptaan bumi itu berfokus kepada penjelasan ilmiah yang mendasari informasi yang terdapat dalam konteks-konteks keagamaan. Dalam konteks ini, tafsir ilmi membahas proses penciptaan bumi dalam Al-Quran, termasuk anatomi bumi, proses geologi dan hidrologi, juga laut dan samudra. Tafsir ilmi juga membahas menemukan kesesuaian antara Al-Quran dengan kaidah ilmiah, seperti yang tertera dalam surah Fussilat ayat 9-12. Pada ayat ini membahas tentang proses penciptaan bumi yang berlangsung dalam 2 masa. Begitu juga tahap penciptaan makanan bagi makhluk bumi yang ada 2 masa. Jadi, untuk bisa sampai dihuni oleh seluruh makhluk hidup, saat ini bumi harus melalui 4 tahap masa. Penciptaan langit hingga berlapis-lapis yang jika digabungkan juga memerlukan waktu 6 masa. Dalam menafsirkan proses penciptaan bumi, penting sekali untuk memadukan perspektif ilmiah dengan pemahaman religius. Maksudnya, dengan adanya pemaduan 2 konteks ini bisa menjadikan mitra dalam menafsirkan alam dengan metodenya sendiri-sendiri agar saling melengkapi. Jadi, agama bisa mendukung segala kegiatan ilmiah, sebaliknya juga sains bisa memperbaiki pemahaman religius demi kesejahteraan umat manusia, dan saling melengkapi dan menjelaskan asal-usul dan keindahan alam semesta. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul Quran surat Fussilat ayat 9 dan 12. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan bantahan orang-orang kafir Quraisy Mekah yang saat itu masih sering menyembah berhala, belum mengenal apa itu agama Islam, dan masih meragukan dan menyekutukan Allah. Jadi mereka itu kan gara-gara meragukan Allah. Sebenarnya itu Allah tuh beneran ada nggak sih? Terus bagaimana cara Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa? Nah, sebagaimana tanda kebesaran Allah dan
Allah itu satu-satunya pencipta alam dan Tuhan semesta alam. Nah, di dalam ayat 9 tuh berisi tentang pernyataan kepada orang-orang musyrik, apakah mereka benar-benar mengingkari Allah yang telah menciptakan bumi dalam 2 hari. Dan ayat ini menegaskan bahwa Allah itu sebenarnya emang benar-benar pencipta yang maha kuasa. Sedangkan ayat 10 yaitu Allah menjelaskan bahwa Dia menciptakan gunung-gunung yang kokoh, lautan yang luas, menurunkan hujan, menciptakan sumber-sumber daya untuk manusia dan makhluk-makhluk lainnya, karena Allah itu pengertian kepada makhluknya. Sedangkan ayat ke-11 itu Allah menggambarkan menciptaan langit dalam bentuk gas atau asap, atau yang kita ketahui dengan teori nebula. Nah, Allah itu menyuruh langit untuk datang kepada Allah. Apakah langit itu datang atau mengingkari? Ternyata langit itu datang. Nah, hal ini disebutkan bahwa kepatuhan makhluk terhadap perintah Allah. Sedangkan di ayat ke-12 yaitu Allah menyempurnakan penciptaan langit menjadi 7 lapisan dan mengatur setiap lapisannya. Jadi Allah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya dengan kehendaknya. Jadi Allah itu tidak serta-merta menempatkan itu tanpa ada kehendak yang baik. Mungkin menurut kita tidak baik, tapi sebenarnya menurut Allah adalah itu hal yang terbaik. Itu teori Big Bang, di mana teori Big Bang merupakan suatu dentuman dahsyat yang terjadi akibat adanya benturan antara gas dan juga suatu kecil namun kukuh, sebagaimana tafsir Al-Misbah, yang kemudian saling berdentuman, yang kemudian menciptakan suatu yang disebut dalam Al-Quran tadi, sumastawa ilas samai fahiya dukhonun, yaitu kemudian dari dentuman itulah kemudian muncullah asap. Asap ini yang disebut dengan dukhon. Sebagaimana Sayyid Qutb mengatakan, ada yang menyatakan bahwasannya dukhon ini merupakan suatu asap dan juga gas sebelum yang memenuhi angkasa raya, itu sebelum terjadinya bintang-bintang, yang kemudian terjadilah benturan lagi, dan kemudian terpecahlah benturan-benturan tersebut atau bagian-bagian tersebut, kemudian lalu terciptalah sebuah bumi. Dari itulah yang kemudian sampai terjadilah bumi yang kita tempati dan huni saat ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori kedua, yakni teori nebula atau kabut asap. Nah, seperti yang dijelaskan pada surat Fussilat ayat 8 yang berbunyi Tsummastawa ilas samai wa hiya dukhan, yang artinya kemudian Dia menuju ke langit sedang Dia adalah asap. Nah, asap atau kabut atau juga yang bisa disebut nebula itu adalah pada konsep teori nebula ini menjelaskan tentang asal-usul alam semesta yang berawal dari nebula atau asap yang terang benderang dan berbentuk besar yang berada di ruang angkasa. Jadi di ruang angkasa itu ada kabut yang begitu besar dan terang benderang hingga dia itu bisa menerangi alam semesta. Nah, itu nebulanya itu tuh dia berputar-putar di alam semesta, dan bentuknya itu digambarkan seperti bola yang berpilin. Nah, seiring berjalannya waktu, karena nebula tadi seringnya berotasi, berputar-putar, jadi ada penyempitan ukuran. Semakin cepat, semakin mengecil pula ukurannya. Dan itu menyebabkan intensif ini menyebabkan deformasi pada kutub-kutub nebula. Adanya penyempitan di kutub dan ada pengembangan di ekuator. Jadi karena semakin lama semakin kecil, jadi ada penyempitan dan ada pengembangan. Nah, sebagai konsekuensi akibat dari adanya penyempitan dan pengembangan ini, maka sebagian massa dari nebula itu terlempar dari intinya. Jadi yang awalnya besar itu jadi terpecah-pecah karena ada penyempitan dan ada pengembangan. Dan lemparan-lemparan itu dan perpecahan nebula yang terlempar dari intinya itu membentuk partikel-partikel cincin kecil yang mengelilingi nebula utama. Jadi
Dan kemudian cincin-cincin kecil itu mengalami kondensasi yang menghasilkan benda-benda padat yang kemudian kita sebut dengan planet. Sedangkan nebula inti yang sampai saat ini masih terang benderang menyinari alam semesta itu dapat kita temui dengan sebutan matahari. Jadi, awalnya nebula itu kan kabut yang sangat besar yang berada di luar angkasa dan berputar-putar. Karena semakin lama semakin berputar itu ukurannya semakin mengecil, jadi adanya penyempitan di kutub dan ada pengembangan di ekuador yang akhirnya nebula itu terpecah. Ada sebagian partikel-partikel kecil yang akhirnya pada saat itu kita sebut sebagai pada saat ini kita sebut sebagai planet dan nebula. Baik, yang selanjutnya yaitu teori plantisal hipotesis. Nah, teori ini dicetuskan oleh Thomas Camberley. Keberadaan bintang masif menyusup dan mendekati matahari disarankan oleh gagasan ini. Beberapa materi penyusun matahari akan tercapik-capik dan dicuri dari peredarannya sebagai akibat dan peristiwa ini. Mereka mengklaim bahwa planet kita diciptakan dari komponen curian yang kemudian terpisah dari matahari. Sesudah itu masih ada bermunculan teori-teori lainnya yang juga mencoba menjelaskan terjadinya planet-planet yang mengitari matahari. Namun, tampaknya mereka semua lebih mementingkan pembentukan planet daripada perkembangan dari matahari itu sendiri. Ini juga saya akan menjelaskan mengenai teori pasang surut. Dalam teori ini, James Jeans mengajukan gagasan pasang surut bintang pada tahun 1918. Planet-planet seharusnya terbentuk ketika bintang-bintang lain mendekati matahari. Dan teori ini mengatakan bahwa planet-planet terbentuk dari massa asli matahari yang tertarik oleh bintang besar yang mendekati matahari. Contoh dari penjelasan teori pasang surut ini, pertama, bintang besar mendekati matahari dengan jarak yang dekat. Kedua, gaya gravitasi bintang besar menarik filamen gas matahari yang berbentuk cerutu. Ketiga, filamen gas membesar di bagian tengah dan mengecil di bagian ujungnya. Yang keempat, filamen gas mendingin dan membentuk planet-planet. Teori pasang surut juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah masuk akal bagi para ilmuwan dan astronomi. Dan kekurangannya satu, kemungkinan matahari bertemu dengan bintang besar yang sangat besar dan sangat kecil. Yang kedua, materi yang terlepas dari matahari berupa gas yang sangat panas, sehingga sulit untuk memadat dan mendingin. Penciptaan bumi yang kelima yaitu teori kondensasi. Teori ini menggambarkan bahwasannya tata surya awalnya itu terbentuk melalui proses pemampatan awan gas dan juga debu di angkasa. Pada proses ini, partikel-partikel debu itu tertarik ke pusat awan, lalu membentuk bola yang berputar. Nah, gumpalan tersebut kemudian berubah menjadi cakram, berbentuk seperti cakram, yang mana bagian tengahnya itu tebal dan bagian tepinya itu lebih tipis. Nah, partikel-partikel yang ada di tengah cakram itu memiliki tekanan yang lebih tinggi sehingga menghasilkan panas dan juga berpijar yang pada akhirnya menjadi matahari. Sementara itu yang ada di bagian tepi, yang ada di pinggiran cakram, di luar cakram, mereka itu bergerak lebih cepat sehingga mereka terpecah dan kemudian menjadi partikel-partikel yang lebih kecil, partikel gas dan debu yang lebih kecil, dan pada akhirnya menjadi planet dan juga benda langit yang lainnya. Teori yang keenam yaitu teori bintang kembar. Teori ini pada awalnya dikemukakan pada tahun 1956. Menurut teori ini, pada awalnya tata surya kita itu terdiri dari dua bintang yang identik dan berdekatan. Nah, salah satu dari bintang tersebut itu meledak, kemudian berubah menjadi kepingan-kepingan kecil. Nah, lalu karena adanya pengaruh gravitasi
dari bintang yang satunya, maka kepingan-kepingan tadi itu bergerak mengitari bintang yang masih utuh. Nah, lalu mereka itu menjadi planet-planet kecil yang mengelilingi bintang ini. Nah, bintang yang dikelilingi kepingan tadi, bintang yang masih utuh, itu sekarang adalah matahari. Itu teori bintang kembar.